Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Para mustami'in wan nahdiyin dimanapun jenengan berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kehidupan kita. Dengan usia yang panjang, maka kesempatan semakin terbuka untuk kita. Itu adalah salah satu bukti cinta Allah kepada kita. Para mustami'in wal hadirin dimanapun jenengan berada, sering kita dalam setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada umumnya manusia ingin dirinya dan semuanya mendapatkan keselamatan, ingin mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ada dunia, pasti ada akhirat. Rasulullah Muhammad SAW mendawuhkan ada tanda-tanda orang yang selamat. Ada tanda-tanda orang yang ingin selamat. Yang pertama, dzikrud dzunubi al-madiyat. Salah satu tanda agar kita selamat, az-dzikrud dzunub al-madiyat. Kita mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Kita sadar sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia mahalul khata' wan nisyan. Setiap saat, bahkan setiap detik, setiap waktu banyak salah, banyak lupa. Bahkan ada yang sengaja ataupun tidak disengaja. Terus kita muhasabah. Jika kita mampu mengingat apa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini, terus mengintrospeksi diri, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita pasti ada kesalahan. Tentunya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu kita waktu sholat, jangan menunggu kita waktu malam hari untuk bertaubat. Ciri orang yang beriman, seketika itu dia sadar kepada Allah. Waktu itu pula dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut, karena satu dosa saja akan bisa menjadikan titik hitam kepada kita. Idza akhta'a khotiatan nukitat fi qalbi nuqatan sauda. Jika seorang hamba tersebut melakukan satu dosa saja, akan menitikkan hitam kepada kalbunya. Oleh karena itu, betapa banyak orang berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang beratnya dosa yang ada dalam dirinya. Mari kita terus membenahi diri dosa-dosa yang pernah ada, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Namun tidak bisa mengentengkan begitu saja. Harus betul-betul bin nadmi wal istighfar, dengan ada rasa penyesalan. Bukan hanya mengucapkan sekedar astagfirullahaladzim, namun ada rasa penyesalan, sehingga penyesalan tersebut merubah kehidupan kita, tidak mengulangi perbuatan dosa yang ada. Ini adalah ciri orang yang beriman. Kemudian berhubungan kepada sesama manusia, kita tidak bisa mungkin untuk menyamakan persepsi kita kepada orang lain. Terkadang menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain benar. Maka kita harus memang betul berhati-hati dalam aktivitas kehidupan ini, sekecil apapun yang keluar dari lisan kita. Bisa jadi perkataan itu menyinggung perasaan, atau perkataan itu memang sengaja melukai orang lain, maka kita mudah saja untuk meminta maaf kepada orang lain. Kita mudah saja untuk meminta maaf kepada orang lain, namun bekas luka pasti ada dalam mereka. Mari kita sebelum mengeluarkan sesuatu, bertindak amaliyah sekecil apapun, berhati-hati dalam aktivitas kehidupan ini, karena memang sekecil apapun perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, ya,
agar orang itu menjadi orang tergolong orang-orang selamat. Wanisyanul hasanat al-madiyat, melupakan perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Kita sadar kita mampu berbuat baik dalam ibadah kepada Allah atau ibadah atau berbuat baik kepada sesama manusia. Kita harus merasa bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering juga mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Bahwasanya kita tidak mampu berbuat kebaikan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur jika kita diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa taat kepada Allah, bisa dimampukan untuk berbagi kepada sesama, bisa berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, agar tergolong orang-orang itu selamat, yaitu melihat dunia itu ada di bawah kita. Urusan dunia kita harus melihat di sebawah kita. Ini ciri-ciri orang yang selamat, sehingga menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita diberikan kenikmatan atau diberikan kesengsaraan oleh Allah, masih banyak lagi orang yang di bawah kita. Masih banyak lagi. Jangan hal menjadi orang yang terbalik, melihat duniawi selalu melihat ke atas. Mereka punya fasilitas, mereka punya mobil, punya pesawat, punya gedung-gedung. Itu menjadikan orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang terakhir agar tergolong orang-orang yang selamat, bahwasanya melihat urusan akhirat itu ada di atas kita. Melihat orang-orang yang solih, bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka berhubungan baik kepada sesama manusia. Sungguh luar biasa. Terkadang kita melihat urusan akhirat itu ada di bawah kita. Seperti halnya sholat. Alhamdulillah saya sudah sholat, tetangga saya nggak sholat. Ini justru merendahkan kita. Artinya bisa memberi peluang yang kurang baik terhadap nafsu kita. Akan terus digerogoti nafsu kita. Oleh karena itu, mari kita terus melihat orang-orang yang ada di atas kita dalam urusan agama. Karena akhirat, mau tidak mau, yakin tidak yakin, sempat ataupun tidak, pasti akan kita alami. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Bukan hanya hidup di dunia, namun akhirat ada di depan mata. Berhati-hati dalam seluruh aktivitas perbuatan, baik zahir kita maupun qalbu kita. Mereka sungguh luar biasa menjaga hatinya. Kalau hati sudah bisa menjaga, fa insyaallah yang terbukti dalam zahirnya akan menjadi luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.